Oke. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Suma sudah mengatakan bahwa Yahweh itu diterjemahkan menjadi Allah. Berarti ya Allah itu terjemahan daripada Yahweh. Terima kasih Suma. Poin penting itu kamu harus ingat. Yang kedua, kalau Tuhan Musa dengan Tuhannya Muhammad itu sama, bisakah Islam itu syahadat atas nama Yahweh? Coba kamu buktikan Suma nanti kamu syahadat atas nama Yahweh. Itu dua poin itu yang penting ya. Billy mengatakan, coba kamu syahadat dengan menyebut Yod He Vav He. Saya katakan, bukan umat Islam yang kemudian yang menerjemahkan Al-Qur'annya dengan sebutan seperti itu. Bukan. Original teks Al-Quran itu tetap Allah. Yang saya katakan orang Yahudi yang kemudian menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan Yod He Vav He itu dengan kata Allah. Ya derita mereka. Justru saya kukuhkan bahwa Allah itulah Tuhan yang mereka sembah, dan tidak pernah kemudian menuliskan Yod He Vav He sama dengan Yesus, apalagi mengatakan Yod He Vav He menjelma menjadi manusia, gitu loh. Jadi tidak ada kewajiban saya untuk bersyahadat menggunakan kata Yod He Vav He, karena kitab saya bukan itu. Kitab saya adalah Al-Quran. Cuma saya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pernah memberikan suatu pengajaran kepada Bani Israel berupa Torah, berupa Zabur, berupa Injil. Tapi ketiga kitab ini sudah nggak ada lagi. Makanya Islam mengkafirkan orang yang menganggap Tuhan punya anak. Anda juga jijik kan dengan pernyataan Tuhan punya anak? Ya makanya tinggalkan agama yang mengajarkan Tuhan punya anak. Dan itu hanya ada di agama Anda. Oke? Itu satu. Ketika kemudian Anda mengatakan, apakah Tuhannya Musa, Tuhannya Islam itu sama? Ya, betul. Tuhan kami itu sama. Karena Tuhan kami tidak dapat dilihat oleh manusia. Oke? Sementara penekanannya di dalam kitabmu 2 Korintus 4 nomor 18, yang maha kekal itu adalah yang tidak nampak, dan itulah Tuhan kami. Sementara Tuhan yang kamu sembah itu yang nampak. Kalau kan mengatakan mana dalilnya di dalam Al-Quran, banyak dalilnya dalam Al-Quran. Isa alaihissalam mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, ani abdullah rabbi wa rabbakum. Ada yang lebih bagus, buktinya ada. Kitabnya orang Kristen, Tuhannya yang tadinya Yod He Vav He, yang tadinya Kurios, yang tadinya Theos, dan seterusnya, diterjemahkan dengan kata Allah. Itu bukti yang paling dekat yang bisa Anda pahami. Kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan, wawahablana, ya, sorry saya lupa ayatnya. Di dalam surah Al-Ankabut ya, di situ diterangkan, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat termasuk mereka itu orang-orang yang saleh. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub wa ja'alna fi zurriyyatil nubuwah wal kitab. Itu dalilnya. Lalu kemudian dalam kitab Kejadian 17, wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Aku Tuhan yang memproklamirkan diri akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Makanya ketika orang Yahudi, asli Yahudi, praktisi Torah, menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yod He Vav He mereka terjemahkan dengan kata Allah. Tidak pernah diterjemahkan dengan nama Yesus, Theos, dan seterusnya. Demikian. Ampun. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya menanggapi Bang Billy dan Bang Bojat. Waktunya 5 menit dibagi 2. Terima kasih. Oke. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Suma sudah mengatakan bahwa Yahweh itu diterjemahkan menjadi Allah. Berarti ya Allah itu terjemahan daripada Yahweh. Terima kasih Suma. Poin penting itu kamu harus ingat. Yang kedua, kalau
Tuhan Musa dengan Tuhannya Muhammad itu sama, bisakah Islam itu syahadat atas nama Yahweh? Coba kamu buktikan semua nanti kamu syahadat atas nama Yahweh. Itu 2 poin itu yang penting. Yang ketiga, istilah anak Allah itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 4 ayat 2 itu kan apa? Allah yang datang sebagai anak manusia. Itu disebut, itu yang dimaksud dengan istilah anak Allah, bukan Allah yang beranak. Nah, jadi kamu nggak bisa menjawab itu sampai sekarang. Kalau kamu masih kuat seperti itu, artinya kena prank, ya, karena Allah tidak beranak, tetapi Allah yang menjadi manusia, itu yang disebut anak Allah. Itu kamu tahu, itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 juga menjelaskan itu. Jadi sekian itu. Jadi terima kasih Anda telah mengatakan bahwa terjemah Allah itu adalah terjemahan daripada Yahweh, dan kamu juga tunjukkan kamu bisa syahadat enggak atas nama Yahweh, atas nama Allah bangsa Israel. Silakan Mosar. Begini Pak Suma sangat keliru ya. Begini, Pak Suma tadi menyamakan Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya Muhammad itu karena sama-sama tidak kelihatan. Pak Suma tidak mengerti bahwa di dalam kemahakuasaannya Tuhan orang Israel, dia yang tidak kelihatan mampu membuat dirinya kelihatan. Tadi saya kasih ayat 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menampakkan diri kepada para nabi melalui perantaraan firman-Nya, melalui daya ciptanya, melalui kemahakuasanya. Jadi dia dapat menyatakan dirinya yang tak terlihat itu. Itu sangat jelas. Dan tadi sudah saya katakan Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan. Seperti seorang besti ngomong sama bestinya. Sedangkan Tuhan dalam Islam tidak mampu menampakkan dirinya, menyatakan dirinya dengan kemahakuasaannya. Dia selalu menyuruh Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Pak Suma mengatakan bahwa Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Israel? Dan semua para nabi yang menyembah Yahweh, mereka menaati 10 hukum Taurat. Yang pertama, menguduskan hari Sabat. Sedangkan Muhammad tidak pernah menguduskan hari Sabat, malah hari Jumat. Di dalam hukum Taurat ke-9 jelas bahwa janganlah engkau mengingini istri sesamamu. Sedangkan Tuhan di dalam Islam menyuruh Muhammad mengawini istri dari anak angkatnya sendiri, si Zainab. Bagaimana mungkin Tuhan sudah mengatakan jangan mengawini istri sesamamu, malah Tuhan melanggar. Oh, Tuhan yang tidak konsisten, gimana itu Pak? Jadi di sini dapat kita katakan bahwa jelas Tuhan Islam dan Tuhannya orang Israel itu sangat berbeda. Nah, Tuhannya Kristen itu, Tuhannya Yahudi yang juga kami percayai ada Tuhannya Kristen, itu sama. Kenapa? Dia menyatakan diri melalui perantaraan firman-Nya seperti 1 Samuel 3:21 tadi. Dan Yohanes 1 ayat 14 jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Jadi jika Basuma mau tetap menyamakan Tuhannya, saya kasih satu bukti lagi ya, kejadian Musa dengan Firaun. Ketika Musa berhadapan dengan Firaun, ini bukti aja Pak, bukti. Ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun, yang melemparkan tongkat adalah Harun dan tongkat itu menjadi ular. Itu tongkatnya Harun yang lempar di Harun. Tetapi dalam Islam, yang ketika kejadian yang sama, yang melemparkan tongkat itu Musa. Bagaimana mungkin satu Musa dengan cerita yang berbeda? Jadi pasti ada satu Musa yang benar, ada satu Musa yang tidak benar. Bagaimana cara kita cerita mana Musa yang benar, mana Musa yang tidak benar? Kita lihat saja Keluaran 33 ayat 10 sebelum ayat dari ayat ke-9, sebelum Tuhan berbicara dengan Musa, disaksikan seluruh umat Israel, saksinya jutaan orang umat Israel. Sedangkan Tuhan Anda tidak mampu, yang maha kuasa tapi tidak mampu menyatakan diri. Bukannya yang maha kuasa itu dia mampu menyatakan diri tanpa menghancurkan bumi. Ya itu dari saya. Mungkin Pak Billy sedikit aja atau silakan waktunya. Oke, jadi sudah jelas bahwa anak Allah itu adalah istilah di mana Allah menjadi manusia. Yesus juga berkata, aku datang dari surga, tetapi mereka tidak mengenal dia. Kemudian itu sudah saya katakan tadi, Suma sudah mengatakan bahwa Yahweh itu, Allah itu terjemahan daripada Yahweh. Nah, kalau dia masih menyamakan silakan syahadat atas nama Yahweh, bisa atau tidak? Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis.
Jawaban yang diberikan oleh Bang Juma tadi sudah ditanggapi oleh Billy dan Mojat. Sekarang waktunya untuk sanggahan bagi Bang Juma dan Libra. Waktu dan tempat dipersilakan, waktunya bagi dua ya. Ya, silakan Bang. Halo Libra, monitor. Oke, kalau enggak saya dulu ya. Oke, siap. Nah, Billy mengatakan coba kamu syahadat dengan menyebut Yod He Bab He. Saya katakan bukan umat Islam yang kemudian yang menerjemahkan Al-Qur'annya dengan sebutan seperti itu. Bukan. Original teks Al-Qur'an itu tetap Allah. Yang saya katakan orang Yahudi yang kemudian menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan Yod He Bab He itu dengan kata Allah. Ya derita mereka. Justru saya kukuhkan bahwa Allah itulah Tuhan yang mereka sembah. Dan tidak pernah kemudian menuliskan Yod He Bab He sama dengan Yesus. Apalagi mengatakan Yod He Bab He menjelma menjadi manusia. Gitu loh. Jadi tidak ada kewajiban saya untuk bersyahadat menggunakan kata Yod He Bab He. Karena kitab saya bukan itu. Kitab saya adalah Al-Quran. Cuma saya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pernah memberikan suatu pengajaran kepada Bani Israel berupa Torah, berupa Zabur, berupa Injil. Tapi ketiga kitab ini sudah nggak ada lagi. Lalu kemudian saudara Mossad mencoba untuk mengkritisi Quran dengan menjadikan kitab terjemahan itu sebagai patokan penilaian. Anda keliru, Bung. Kalau Anda ingin menilai Al-Quran, dudukkan kitabnya Musa yang asli, dudukkan kitabnya Daud yang asli, dudukkan kitabnya Injil Yesus yang asli. Jangan pakai terjemahan yang baru ada kemarin sore untuk menilai Al-Quran. Kenapa? Karena buku yang Anda pegang, yang Anda kemudian kasih titel Alkitab, itu adalah buku yang lebih banyak menggunakan istilah-istilah dari Al-Quran, yang diambil dari Al-Quran untuk dijadikan sebagai sebuah firman Tuhan. Paham Anda? Jadi jangan kemudian buku yang mengambil dari Al-Quran Anda pakai untuk menilai Al-Quran. Jangan, itu memalukan dan memilukan. Kemudian ketika Anda mengatakan konsep Tuhan, Tuhan kami dengan Bani Israel itu tidak sama, bisa jadi karena mereka ada yang menuhankan anak manusia, bisa jadi. Tapi kalau dikatakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak ada kata tidak. Itulah Tuhan yang kami sembah. Oke? Kalau Anda mengatakan, oh tidak pernah menyatakan diri. Loh, Tuhan menyatakan diri dengan mengutus Abraham, mengutus Ishak, mengutus Yakub. Oke? Mengutus Isa, Yesus. Itu Tuhan menyatakan diri. Yang salah ketika Anda memahami menyatakan diri itu adalah unyu-unyu, jadi bayi. Iya, aku adalah Tuhan. Itu yang salah. Tapi yang dikatakan menyatakan diri itu, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah, di dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaban aw yursila rasulan. Jadi Tuhan itu tidak akan mungkin datang nusul menjadi manusia, berhadapan bertatap-tatapan dengan manusia, enggak. Kenapa? Al-Qur'an mengatakan itu tidak akan mungkin. Tidak patut bagi pencipta langit dan bumi itu datang kecuali perantaraan wahyu melalui tabir dan mengutus para malaikat. Anda baca kitabnya orang Yahudi, masih ada terjemahannya yang Anda gunakan. Keluaran 33 nomor 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tapi Tuhan Anda bukan hanya dipandang, malah dia yang dibunuh. Demikian untuk sementara. Silakan sahabat Libra. Oke, masih ada 1 menit lebih. Monitor Libra. Si Libra ketiduran. Tidur dia. Oke, diturunin aja lah, dia ganti yang lain. Oke, saya tambahkan kalau gitu ya. Waktu saya masih ada. Iya, silakan. Iya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan Allah jadi manusia, ya, kemudian lantas Anda mengingkari pernyataan dalam kitab saudara, inilah dia Yesus Kristus telah lahir di kota Daud. Siapa yang lahir itu? Tuhan di kota Daud. Itu yang Anda pahami kan? Belum lagi dikatakan di dalam kitab Anda, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Makanya Anda mendudukkan dia sebagai anak Tuhan. Iblis juga mengajarkan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dan seterusnya. Silakan saudara Libra. Oke, Bang, nanti naikin dulu sebentar
Suaranya dubbing ini. Suaranya dubbing. Ya, silakan. Ya, jadi saya teruskan ya. Jadi saudara, ketika mengatakan Yesus itu bukan anak Tuhan, itu mungkin karena Anda sudah mengakui dengan iman, oh iya ya nggak mungkin Tuhan punya anak. Tapi kitab Anda meninggalkan jejak-jejak itu. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Dan mustahil kemudian Yesus itu dianggap sebagai Tuhan kalau dia hanya sebagai nabi, dia hanya sebagai rasul, dia hanya sebagai Mesias. Justru karena dia dianggap sebagai anak Tuhan, maka dia adalah Anda Tuhan kan hari ini. Jadi jangan Anda ingkari apa yang sudah Anda proklamirkan di dalam iman Anda. Nggak usah malu, karena Al-Quran itu tidak pernah keliru. Sekuat apapun Anda membantah kebenaran Al-Quran, itu akan semakin membuat kenyataan bahwa iman Anda itu, mohon maaf, iman Anda itu bertentangan dengan akal Anda. Akal Anda mengatakan Tuhan tidak punya anak, tapi konsep agama Anda Tuhan punya anak. Oke, anak Allah, waktunya. anak Allah. Waktunya habis, Demikian. Bang Juma.